Debut dari Angela ya, yang akhirnya muncul di season ini. Healer power. Nah ini penjagaan dari Eman mungkin yang akan bisa dilakukan juga. Dan seenggaknya ini akan bisa menanggulangi poke damage yang terus-terusan bisa dilakukan oleh Aboy, Om. Iya, jadi lebih ke ngedelay juga sih dan memperpanjang team fight nanti ya. Angela plus Baxia kemungkinan bisa terjadi juga dan itu tim fightnya bakal lama. Movement split ekstra juga bisa diberikan Angela nanti ketika masuk ke Iritel. Wow, lihat. Moreno benar-benar dihabisin, dikeringin di depan sana. Tapi untungnya dari Baloyski juga punya damage yang outputnya kecil. Karena kalau misalnya besar, chance untuk adanya flicker itu bisa keluar. Oke ini dia setelan emblem untuk Angelanya ya. Iya, emblem support ya. Membawakan juga focusing mark, extra movement speed tersedia. Oh tapi Paloy, first blow tangan di tangan para pasukan dari tim Piket Moreno. First damage yang instan membuat para pasukan dari tim Geekform mereka kehilangan sosok seorang Baloyski. Tapi salah satu trigger yang masih ditahan dan sangat mahal itu dimana Baloyski menahan flicker. Karena dia tahu sangat butuh ketika untuk turtle yang pertama nantinya. Oke, tapi di top juga ngebuat dari loopnya agak sedikit harus mundur terlebih dahulu. Sementara sambil menunggu nantinya Turtle sebagai kontes objektif, mau coba untuk ngambil-ngambil dan menghabisi semua jungle yang ada dulu nih Om. Wah, tapi emannya pressure-nya besar banget nih. Kalau melihat bagaimana positioning ya dari minion wave juga untuk Bigetron sendiri, ini berarti untuk emannya dia berhasil mencicil dan mendorong Kensinski sampai dekat dengan turretnya dia. Iya, dengan Force of the Queen-nya ini sih emang ganggu ya. Iya, dan lihat Anavel. Kalau ngomongin Anavel sekarang, harusnya Anavel lebih siap untuk menuju ke arah turtle yang pertama ketimbang para pasukan dari tim Geekform. Karena lihat Baloyski mencoba untuk menangkap seorang Anavel terlalu keras di depan sana. Tidak ada yang bisa membendung damage yang diberikan, tapi bahkan Baloyski yang tenggelam. Gol, pas ke arah belakang belum ada yang bisa ditunggangi. Perpasukan dari tim Geekform mereka nggak punya badan untuk menuju ke arah turtle mereka yang pertama. Oke, Baloyski sudah 2 kali tumbang tanpa adanya sosok shortliner tambahan Geekfam. Mereka sepertinya akan merelakan terlebih dahulu turtle pertama ini. Ya, mau gak mau ya, karena sesuai dengan rumus juga Tuki kalau sampai Baloyski harus ter-pick off sedikit banyak di early game. Ya. Terkadang mereka harus merelakan game tersebut secara keseluruhan. Tadi sebenarnya adalah satu hal sih menurut aku. Di mana Gobs itu masih level 3. Kalau Gobs level 4 mungkin kasusnya berbeda, Ul. Oke, dan masalahnya Wop. Oh, heavy cross di depan sana. Eman terlalu sakit, dia bisa diberikan flicker sama Baloyski. Flicker for defensif. Akhirnya dikeluarkan karena dia tahu tidak akan ada objektif netral nantinya. Tapi Mekage coba untuk menggocek di mana Anavel berada. Permainan yang sangat luar biasa ditangkap oleh seorang Aboy. Dan membuat Mekage lolos dari kejaran maut dari seorang Anavel. Iya, bahkan Hardguard-nya udah ke-trigger juga ya. Coba untuk ngejar tapi terlalu lincah. Sosok dari Mekage dan juga Aboy ini Om. Iya, memang ya roda kematian tuh serem banget tadi tuh. Wow. Oke. Kali ini Mirko nggak sendiri. Dengan ada Omawa dan juga Goni. Bersama dengan Mirko. Karena Mirko pernah menunjukkan Mirko versus everybody sebelumnya. Dan bener lagi dia. Dan betul. Dan itu dia keseruan prediction antara para caster sebelum naik ke atas panggung di ruang belakang. Imbang ya, 3-3 ya. Karena memang lagi sama-sama di peak performance-nya juga sejauh ini. Dan belum ada agresivitas kembali nih, masih ditahan dan bahkan 2 poin kill. Yang ditabung sama Bigetron ini nggak ngebuat goldnya mereka lead terlalu jauh. Nah itu dia yang menarik ya. Kita melihat tadi mungkin ada gold yang dipegang dengan Bigetron 500-700. Sekarang bisa disalip secara perlahan juga oleh Geek. Jadi mereka masih cukup berimbang dan turtle kedua bisa jadi agak sedikit membedakan nantinya antara Bigetron dan Geek. Cuman setupnya sekarang karena Geek mereka cukup bergantung terhadap kombinasi antara Angela plus Baxia. Ditambah lagi sekarang ini akan berbeda. Bigetron harus lebih sadar. Mungkin pertama dia punya power kuat. Tapi Bigetron harus lebih sadar. Gobsnya udah level 4. Ini harus lebih hati-hati Om. Gak boleh sembarangan. Dan ini Glue ya. Glue itu dia. Dan kita tahu bagaimana power dari Glue sendiri dibiarin. Dia akan bisa mencicil secara terus-menerus juga. Oke, dan kita lihat udah membuang satu waktu dari seorang Gobs. Akhirnya mencoba untuk turun ke arah bottom lane. Untuk melakukan setup bersama dengan kawan-kawannya. Sementara kita melihat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka sudah menunjukkan Anavel di mana keberadaan dari seorang Anavel. Mencari Baloyski berada. Tapi nampaknya Kensinski akan coba untuk membantu tim fight kali ini. Meanwhile, pasukan dari tim Geekform. Mereka berada di garis depan. Dengan adanya God. Tapi berubah jadi bulir-bulir. Belum ada ditunggangi. Dan itu dia tim fight dari Baloyski. First crack-nya. Belum bisa mendapatkan Diman. Tepakan para pasukan dari tim Geekform. Mereka kehilangan seorang God. Baloyski hampir take-down. 2 point kill. Tidak bisa dibantu dan Napoy. Tidak ada jawaban untuk tim fight kali ini. Anavel too strong. Iya, dan bahkan itu dia Hardguard-nya bukan cuman melulu dengan kombinasi bersama Baxia. Tapi emang menjaga emannya agar bisa lebih sustain dan free untuk bisa memberikan damage. Tapi ada game fact.
Ini menjadi debut Angela di MPL ID Season 15 setelah terakhir kali digunakan oleh YSL saat LID menang atas RRQ di Grand Final MPL ID Season 14. Yes, betul sekali. Kekalahan di Grand Final ya tentunya itu sangat berat karena Angela satu ini sosok yang sangat mengerikan apalagi kombinasi sekarang betul kata Ul. Selain bukan Irithel bahkan Porphyrion juga bisa menjadi kombinasi loh. Banyak pilihannya ya. Iya. Nah, tapi ini ngebuat ya, kalau memang Anavel sudah kuat, pasti yang diisi tuh Eman nanti. Iya. Ingat ya, extra movement speed lebih membuat Eman strong, sustain juga, Tadi- punya shield. Tadi ditabrak aja nggak tumbang loh. Itu first break-nya masuk loh. Mhm. Dia Anavel cuma bisa berada di dalam lindungan seorang Angela Finn doang, udah that's it. Mhm. Dia berharap itu doang. Kalau tadi Anavel tumbang, kalau Eman tumbang mungkin kasusnya ada sedikit berbeda. Ya. Oke, sekarang dengan kerugian Magnetic Turret ya yang pecah untuk Geek Farm. Aku ngelihatnya mereka nggak terlalu rugi-rugi juga loh, tapi untuk Geek Farm kayak mereka masih bisa mengimbangi ya. Mungkin dengan farming pattern, balik lagi. Farming pattern mereka yang membuat mereka sustain dan bisa mengejar gold dari Bigetron. Oke, tapi nampaknya depan sana Luka akan coba dirasuki oleh Finka. Fist crack untuk memukul mundur para pasukan dari tim Geek Farm. Dari bottom lane, mereka berhasil memundurkan seorang Mikis. Anavel melakukan sandwich gaming bersama dengan Moreno dan juga Luke. Mampukah berhasil, tapi nampaknya di tempat sana. Luka berhasil men-buying time. Mundur ke arah belakang, damage terlalu besar. Tapi Luka buying time yang sangat mahal membuat dirinya berhasil menukarkan dengan Gobska. No way, Mikis is coming. Kali ini respon yang sangat cepat, yang hampir bertukar dengan ada Gobs 1-1, tapi ternyata dengan responnya dari Mekis menutup jalur Bigetron untuk maju lebih dalam lagi. Yap, dan ini adalah tujuan kenapa Irithel diambil ya Om. Karena kalau Granger combo sama Angela kayaknya bukan menjadi combo yang baik. Bagus, Iya, iya. gak jalan juga kan ya. Dan kalau dengan Irithel ya lebih berani nanti untuk Irithel. Balas game! Wih! Kali ini menjadi target utama dan first track yang on point. Meanwhile, pasukan dari tim Geek Farm, mereka masih mendapatkan seorang Eman. Tim fight yang on point. Moreno. Para pasukan dari tim Bigetron mundur ke arah belakang. Sakaratul Maut. Dan lihat akan adanya sar tempat tim fight dari Geek Farm terlalu kuat. Luka terpancing ke arah belakang. Dan bahkan tergonceng oleh seorang Gong. Hilang di tempat. Luka. Satu badan dan jiwa. Tapi Meket harus mundur ke arah belakang. Karena Moreno sudah dirasuki oleh sosok seorang Finn. Tidak bisa terlalu lama membuat para pasukan dari tim Geek Farm. Kali ini mereka memaksa tim fight kembali. Dan di sanalah Kandinsky is coming. Finn ter-take down. Tertinggal Anavel seorang di depan sana tim fight yang cukup panjang buat para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka harus mundur ke arah belakang karena Eman is coming. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm mau tidak mau harus menetralisir. Dan it's a good run untuk Geek Farm. Bounce back dari bottom position mereka. Wah ini panjang sekali fight-nya Om. Yap, nice team fight tadi dari keduanya ya bahkan ya. Kita tahu bagaimana tarik ulurnya juga dan tadi Kenzinski sempat membuka peluang untuk Geek juga. Cuma tadi kalau nggak salah dia sempat pisah. Dia sempat naik ke bagian top mungkin untuk clear dulu dan baru kembali lagi join buat tim fight-nya. Dan reset tadi ya dengan masing-masing kerugian. Tapi ya masih dengan keuntungan untuk Geek juga karena mereka masih sanggup untuk mengekor atau mengejar dari ketertinggalan mereka juga. Iya. Dari build itemnya 2 item defense penting. Sudah diupayakan dan dihasilkan oleh Baxia. Anti-Cuirass untuk physical, Radiant Armor untuk magical. Iya, dan tadi turtle-nya juga akhirnya bisa didapetin sama Mikits ya. Yang perfect ya. Nggak perfect turtle buat teman-teman dari Bigetron juga. Sementara ya, dari Geek Farm mereka sudah siap untuk meladeni team fight-nya. Apalagi targeting dari Baloy. Untuk mengunci keberadaan seorang Finn, ini team fight dari Bigetron bakal patah banget soalnya. Kalau Finn-nya nggak ada. Ya, tadi sempat langsung keculik tadi ya, Iya. berkat flicker fist break juga yang dipakai. Dan Geek mereka cuma rugi di turret sebenarnya, karena kalau secara akumulasinya belum ada turret yang pecah dari Bigetron. Kalau Geek dapat, mereka akan mengejar gold dari Bigetron juga. Lompat. Oke, bakal coba ditangkap begitu saja para pasukan dari tim Geek Farm. Membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini marah nampaknya. Yang akhirnya Baloski mengeluarkan flicker for defensive. Tidak ada lagi initiate power dengan fist crack-nya, tapi Eman harus coba ditangkap. One man situation dan Eman! One last hit! Berhasil di take down oleh seorang Mekis. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka mendapatkan kemampuan, tapi Mekis dive to deep. Bakal coba dimakan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Pertukaran yang sangat berat untuk kali ini. Dan menghasilkan impact yang sangat mahal. Karena mereka kehilangan Eman, tapi begitu juga dengan adanya Geek Farm kehilangan seorang Mekits. Iya, miskalkulasi tadi dari Mekits-nya ya. Dia coba untuk maju lagi tapi ternyata kena efek slow dari Puppet of the String. Tapi ya momentum dari Mekits juga sadar betul di saat informasi disampaikan tidak ada lagi hard guard dari Finn. Yap. Iya. Sebenarnya tadi dari Mekits ya, dia itu bisa keluar. Cuman evil quellernya nggak terlalu ke atas dikit, jadi nyangkut di dinding tadi.
Jeduk ya. Kejeduk tadi. Kepentok ya. Kepentok tadi, oke. Dan lagi-lagi ini adalah nice team fight dari Gig. Mereka Gila, membuka peluang dan itu timing kalkulasi yang bagus dari Make It. Masalahnya itu chance-nya kalau dia gagal, wah itu kelar. Kelar. Objektifnya lagi muncul soalnya Ul. Betul ya. Tapi dari Vinnya juga agak keburu-buru gak sih? Di saat ada Lord, udah langsung ada Hardguard mau gak mau jadi team fight. Dan sekarang Gika punya kesempatan untuk memegang area dari Lordnya duluan. Mereka sudah mulai mencicil tapi Anavel akan mencari informasi. Dan goldnya yang tadi unggul 1.300 sekarang sudah mulai disalib. Oke, Anavel kali ini standby on position. Eman belum terdeteksi. Buat para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka memancing tim fight di depan sana. Belum ada bisa ditunggangi tapi nampaknya Make It. Dia udah siap. Dan bahkan Eman. Eman! Muncul di sana tempat Abu yang menjadi target utama mereka dan bakal beli ke for defensifnya gagal. Berstrike Make It tumbang. Dua pemain para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka kehilangan Paleski juga. Ini membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka hampir terwipe out. One last man standing. And this is one hit dari Moreno menutup wipe out untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Itu dia. Tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Eman masuk ke dalam sebuah team fight yang memang udah mulai di-setup sama Geek Fam. Tidak ada sisi pasti yang bisa menghentikan bagaimana laju dari Eman. Iya, dan lihat ya Anavel. One pixel HP untuk nggak tumbang juga. Dan Eman lagi-lagi dengan ketenangan. Dan juga bagaimana dia targeting. Aboy loh yang tadi memang langsung dituju juga. Dan Aboynya terpick off langsung. Berarti untuk efek throat control dari Geek sangat berkurang drastis semuanya. Yep. Dan Bigetron mereka leading sangat-sangat jauh sekali. Dan Eman punya GDS sekarang. Wah, ini makin sulit lagi ditangkap. Tambah lagi para pasukan dari tim Geek Farm. Contohnya dari seorang Make It ini dia nggak boleh terlalu terfokuskan dengan posisi Eman yang akan sulit seperti tadi. Dan depannya ini agak cukup berat untuk tim Geek Farm menahan di high ground. Sedangkan Kenzinski deliver damage-nya tadi terlalu dekat dengan titik team fight. Itulah kesulitannya Hari Tomawa. Iya. Kalau dia terlalu berada di pusat team fight, dia nggak bisa maksimal. Dan mudah juga tadi sih, karena memang Anavel yang menjaga ya tugasnya. Potong efek regen dari Harit itu sendiri. Oke, tapi nampaknya di arah bottom lane mereka coba untuk mempertahankan base mereka yang tidak bisa mampu mereka pertahankan. Tapi First Strike telah dikeluarkan bersama dengan First Strike. Anavel terlalu dalam, Eman sudah dikekang oleh seorang Finn. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm kali ini mereka kehilangan satu turret. Mampukah menahan satu turret kembali? Karena jujur, Apoy di depan sana nggak bisa terlalu lama. Dan bahkan Flicker Blanloke masuk terlalu dalam. Damage dari turret tidak bisa dikalkulin. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka kehilangan sama Paleski. Eman too strong. Dan this is Eman. Oke, Eman bahkan memberikan splash damage critical yang begitu mematikan. Harus mundur lagi Geek Fam. Tapi Bigetron setelah kehilangan loop mereka nggak bisa melanjutkan upaya untuk naik ke area high ground lagi dari Geek Fam. Mereka harus tarik mundur karena terlalu memaksa ini bakal berbahaya juga. Tapi seenggaknya akhirnya gapnya ini udah terlihat, terasa dan juga jauh banget. Kedalaman nggak sih Om? Kalau tadi ya sih, Iya, Kedalaman nggak sih? iya. Karena Luke juga kan ngebuang flicker tadi. Buat bisa masuk ke tengah-tengah ya. So far dari Bigetron juga mereka sudah sanggup untuk leading 6.000 ya. Ini leading yang cukup signifikan kelihatan dari itemnya. Bahkan last item ini untuk Eman yang akan dibeli sebentar lagi. Mungkin bisa ke... Wah di retri oleh Anavel. Dia gak peduli di depan sana ada siapa. Lihat Anavel. Bagaikan benteng dari sang robot merah yang tidak bisa ditembus. Dan bahkan kali ini di belakang sana ada Eman. Deliver damage yang selalu maksimal membuat tim Bigetron mereka hampir setiap tim fight yang dipancing Geek Farm hampir menang. Dua kali terakhir. Dan poin plus ya ketika punya mungkin gold laner seperti Eman, ya Bigetron mereka bisa memainkan hero-hero utility juga. Pure sekarang sebenarnya damage-nya ini masuk dari Eman. Iya betul. Seandainya Eman terpick off, ini mereka akan lack of damage. Jauh banget damage-nya. Itu terbukti di tim fight tadi kan. Sebenarnya tim fight yang di tengah itu kalau misalnya Eman udah terpick off dan dari Make It gak masuk langsung ke arah backlight, mungkin masih ada tim fight tambahan dari Geek Farm. Tapi saat ini memastikan kalau Eman lebih jauh dari mara bahaya dengan Malefic Gun, kayaknya chance untuk dapetin Eman cukup kecil. Ya, ini apalagi Emannya dijagain banget kan sama Fitnya, dia aman juga punya Purify. Oke, again dari setup sekarang telah dilakukan tapi Konsil terdengar. Enggak ya, nggak mau langsung buru-buru juga. Lebih coba untuk ditangkap. Oke, ditangkap begitu saja. Flicker ke arah belakang membuat seorang Abai terperangkap. Tapi Eman! Sandwich gaming from Eman! Berhasil mendapatkan 2 dan bahkan menuju ke arah 3 player. Kenzinski gak ada harapan untuk bisa bertahan hidup. Di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka mencoba untuk melakukan clear minion. Tapi minion bergerak di arah mid lane dengan sangat ramai. Itu siapa yang sangka?
Ada Eman dari belakang. Eman lagi sudah mulai dirasuki oleh seorang Fit. Fokus ke belakang Mixin dari pilihan utama adalah Wipeout. Ini bencana Bigetron. Attack the game one. Ini dia jawaban Iritel. Penjagaan ketat dilakukan. Sehingga Eman bahkan bukan cuma sekedar punya damage. Tapi dia punya positioning yang tidak diduga-duga oleh pemain-pemain dari GigFam. Yap. Dan di last moment juga tadi ketika Eman mendapatkan begitu banyak pemain dari Bigetron,